Shalom, selamat sore Bapak Togi. Saya Johan, mahasiswa STT Stoya. Hari ini saya akan memaparkan siapakah Yesus bagi saya. Bagi saya Yesus adalah seorang penyelamat, bukan untuk pribadi saya sendiri, tetapi Yesus itu memang tujuannya datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Bagaimana dosa awal yang dibuat Adam, setelah itu berbuah kepada keturunannya sehingga turun kepada saya. Tapi semua itu sudah lunas terbayar karena Yesus sudah turun ke bumi, sudah naik di atas kayu salib, dan sekarang Yesus naik ke surga. Salah satu yang membuat saya berkesan pada Yesus adalah dia itu tidak pernah memandang siapa kita. Karena bagi saya, kita ini diciptakan untuk suatu tujuan. Pasti untuk satu tujuan tertentu, untuk menyelamatkan dan mengerjakan karya-karyanya yang sudah dia kerjakan. Jadi sebagai anak, kalau bapak kita mempunyai karya, maka anaknya harus mengerti karya bapaknya karena kita serupa dan segambar. Akan saya beri kesaksian sedikit. 2 tahun yang lalu, pada waktu bulan-bulan 3 sebelum THR karyawan, jadi ada peralihan kepemimpinan dari mertua saya kepada saya. Dan di saat itu mertua saya cuma bilang begini, Johan, aku nggak bisa ngasih THR karyawan. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, kurang 3 minggu saya harus membayar ratusan juta untuk karyawan, untuk bahan-bahan, untuk supplier, dan lain-lain. Jadi selama 3 minggu itu, setiap malam saya bangun jam 3 pagi. Jam 3 pagi saya bangun, saya tanya sama Tuhan, Tuhan Yesus, tolong Pak Tuhan, kasihan karyawan-karyawan. Mereka itu sudah kerja puluhan tahun. Bagaimana mereka bisa menghadapi situasi kayak gini, sedangkan perusahaan dalam kondisi stabil, tapi memang ada satu gejolak. Ya, kita harap maklum, mertua sudah umur 90 lebih, sifatnya kembali ke anak-anak. Tapi sebagai generasi muda, apakah saya harus menyerah? Tidak. Dalam hati saya pun menyerah. Saya bertanya sama istri saya. Istri saya cuma bilang, oh, kamu punya Tuhan yang dahsyat, kamu gak usah takut. Saya tanya sama mertua perempuan saya yang seorang penginjil. Dia bilang, bapakmu di surga jalannya itu dari emas, dindingnya dari permata. Kamu harus pegang itu, sehingga apapun yang kamu kerjakan, kamu harus punya pedoman. Bapakku kaya, bapakku ini punya dunia, kenapa kamu harus takut? Dari situ, akhirnya tiap jam 3 pagi, jujur saja saya juga takut masihan. Selama jam 3 pagi itu saya nangis. Saya saat teduh, saya baca firman, saya nangis. Tuhan, ya apa ini Tuhan? Kurang 3 minggu loh. Setiap hari saya jalani. Setiap hari, itu tantangan yang luar biasa. Maka dari itu, ketika tiba waktunya, deadline-nya 3 minggu, ternyata dalam waktu 2 minggu, puji Tuhan, Tuhan dengarkan doa saya, Tuhan Yesus dengarkan, Tuhan buka jalan. Akhirnya pas waktu 2 minggu saya bisa bayar THR karyawan, saya bisa bayar gaji. Setelah itu hutang-hutang itu pelan-pelan terlunasi. Ya, maka dari itu Yesus bagi saya adalah seorang penyelamat. Dan karyanya tidak hanya berhenti di salib. Salib itu adalah awal. Setelah itu buahnya buat kehidupan kita, yaitu tadi, itu kesaksian saya. Makanya dalam hal ini ketika saya sekolah Alkitab pun saya takut.
Saya pun tanya dalam hati saya, ketika saya sekolah Alkitab terus selesai, terus saya menjadi seorang pendeta, saya tanya sama Tuhan juga, Tuhan, aku nggak mau loh minta-minta dalam pelayanan, aku nggak mau loh cari-cari jadwal, aku nggak mau loh hidupku tergantung dari PK. Tuhan tahu hatiku, bukan aku sombong, enggak, tapi karena gini, kita ini sampelnya Tuhan. Masa sampel dari kerajaan Allah yang jalannya dari emas, dindingnya dari permata, sampelnya malah minta-minta, tipu kanan kiri. Wah, aku nggak mau Tuhan. Akhirnya Tuhan beri saya satu pengertian di 1 Raja-Raja 17. Saya baca firman itu, di situ berbicara tentang Elia di tepi sungai Kerit. Terus ada janda Sarfat. Nah, saya baca terus saya imani, saya pegang itu. Akhirnya begini, ketika kita bertaat, ketika kita memang bergantung sama Tuhan, jalan itu akan Tuhan kirim dan jalan itu akan Tuhan bukakan. Lewat gagak-gagak, bahkan di 1 Raja-Raja 17 itu Elia kan Tuhan tunjukkan tempatnya di sungai itu. Saya yakin banyak sungai di sana. Di sungai itu yang air matanya jernih. Nanti Tuhan kirim gagak-gagak untuk memberi kamu makan dan kamu minum dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sungai itu mulai kering, Tuhan bilang juga kan sama Elia, pergilah. Nah, ketika pergi, temuilah janda Sarfat. Nah, perintah Tuhan itu selalu spesifik, tidak mungkin ngambang. Nah, ketika spesifik, maka dia akan dipertemukan mujizat demi mujizat. Kuncinya ada di taat. Nah, ketika saya memahami itu, maka hal pertama adalah saya taat. Belajar untuk taat itu tidak mudah, tapi saya tetap berusaha karena kasih karunia Tuhan. Saya yakin dan saya punya prinsip dalam pelayanan, Tuhan utus, Tuhan urus. Jadi saya tidak pernah melampaui komandan saya. Saya tidak pernah punya keinginan yang di luar, yang angan-angan yang terlalu tinggi. Karena ini adalah medan pelayanan, berbeda dengan medan bisnis. Maka saya tidak boleh berbisnis dalam pelayanan. Demikianlah kesaksian saya. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat siang.